Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama The Brandas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Eka, ada Radit, ini nggak usah dikenalin. Ada bocah tua nakal Firman, ada PM. Bagaimana nih kabar The Brandas? Alhamdulillah. Baik-baik dan Habis sehat. detox kemarin. Detox dari apa? Detox dari apa? Gak. Lagi mau coba kurusin badan. Tapi yang paling subur kayaknya masih Firman ya. Masih. Naik mana? Naik gua 3 kilo asli kemarin. Kan gua sekarang posisinya lagi aktif lagi kerja. Kemarin pas pandemi itu kan gua WFH full 2 tahun. Gua lumayan tuh aktif jalan kaki, nurunin. Sekarang naik lagi 3 kilo aja. Dan Firman ini pekerjaannya yang jauh dari rock and roll ya. Jauh. Ceritain dong, apa jadi para bidang gitu. di mana Vin? Man. Gue kerja di salah satu universitas di Jakarta, di daerah timur. Ada di namanya Binawan. Lumayan. Jauh Di Cawang, dari rumah. Cawang. Di Cawang. Itu apa emang kebidanan beneran? Universitas bukan kebidanan sih, ada kebidanan, ada perawatan dan lain-lain, banyak lah. Tapi kalau gue mah tetap di divisi kreatifnya. Bikin apa itu? Gimana? Kalau universitas secara umum, secara global universitas biasa aja. Tapi kalau kerjaan mah ya tetap di dunia pervideoan, editing, create something, syuting, puting gitu. Goblok. Makmur tapi Makmur. Amin. Oh iya. Itu pakai baju rapi kerja. Kagak, gini aja dah. Karena Baik keben. Boleh di kampus pakai kaos-kaos gitu. Boleh, nggak apa-apa. Gue juga sebelumnya rambut gue putih kemarin, gue nggak masalah. Anjir, apa sih nggak masalah lah itu. Kalau Eka kan masih agensi kan? Wah, saya sekarang sudah apa sih? status OTG sekarang. Orang tanpa gaji. Udah enggak di agensi yang waktu itu. Udah 3 bulan ya gue nganggur. Memilih untuk nganggur tepatnya sudah. Karena Ya guys, Korea lah udah capek bosan. Udah mentok tuh belagu banget lanjut. bosan Nggak. apa? Mentok apanya maksudnya? Kumanya, sebenarnya gue pengen milik ke jalur entrepreneur dari 2 tahun yang lalu lah gitu. Cuma setiap kali mau berhenti kerja tapi ada aja tawaran kerja gitu kan, gaji lumayan gitu kan. Terus jadi masuk lagi cuma gue pikir lama-lama kalau nggak berhentiin nggak kepegang nih proyek-proyek pribadi yang mau diiniin. Gue sekarang lagi nulis buku dari terakhir kerja kemarin nggak kelar. Terus lagi bikin mobile apps gitu. Terus lagi bikin produk furniture, lagi banyak lah sama teman-teman lagi bikin startup juga gitu. Oh sibuk banget ya? Ya tapi can ayo masih ngetitin tabungan yang kecil-kecil, udah ketak-ketir juga sebenarnya. Berarti 3 bulan lalu kenapa yang bikin momen kayaknya cukup deh ini? Dipecat juga. Di layoff. Kenapa ini apa kliennya nggak lagi sepi di kantor? Lain emang kantornya aja udah mentok kemarin. Ya kemarin usaha bisnis mana yang nggak bermasalah kan karena pandemi gitu. Jadi Gaji lu kegedean kan? teuing lah. Oke, kena impact juga akhirnya gitu. Kalau Radit lu apa sih sehari-hari ngantor nggak Dit? Enggak, kalau gua di PH ya, PH iklan. Bagian produksi bikin iklan. Sama sih, lawannya Kak sebenarnya. Musuh. Dia PH-nya. Ya, gua biasa ngerjain divisi aja sih kerjaan. Dari produser di sana. Itu aja sih. PM? Masih freelance selain ngeband ya, motret, Fotografer. palu gada, Udah bisa jadi PH. Kalau kita mah sebenarnya berandal Semua ada ya? semua ada. Radit produser, Eka kreatif gitu kan. Gua mungkin bisa dibilang di belakang layarnya editor. Simo juga bisa jadi DOP. gitu. Dan kan kemarin tuh sempet ya lama vakum ya maksudnya. Penyebab utamanya apa sih? Yang ke mana nih vakumnya? Kan 2 kali. Ya. 2 kali sih, sekali 2014. Dari 2014 mah karena ya jenuh aja sih, udah pasti ya. Tiap band pasti mengalami itu. Terus nikah kan masing-masing, PM, Radit, Tony gitu.
pada akhirnya aduh daripada dijalanin terus nanti mentok dan bubar lebih buruknya, mendingan hiatus dulu deh, mendingan gitu. Dari 2014 tuh, ya di tengah-tengah ada musibah Ruli meninggal, terus baru gabung lagi 2016. Itu pun berusaha meluangkan waktu di antara keluarga dan kerja gitu. Jadi baru selesai 5 tahun kemudian. Pemicunya apa yang akhirnya bikin, yuk kita bangkit lagi deh, apa semangat lagi? Si Ruli ya, si Ruli. Oh, meninggalnya Ruli. Enggak, dia sebelum wafat tuh dia udah. Oh, sebenarnya ada ini tawaran waktu itu di tengah-tengah kita lagi hiatus tuh, Asal Record Sanin mau rilis album Jakarta Sekarang vinyl, terus kumpulin band-band yang di situ diteleponin. Lo gimana aja kalau dibikinin gig, mau nggak nih? Kalau ada yang mau bikin vinyl, dia bilang ada yang mau invest bikin vinyl. Oh ayo gitu. Ruli itu kalau udah ayo ini aja anak-anak kumpulin lagi daripada kelamaan lo, dia bilang hiatus ntar orang pada lupa, dia bilang gitu. Mumpung ada momennya, ada yang bayarin. Jadi ayo ikut. Tapi kalau mau ikut kita jangan diumumin ini beneran, jadi comebacknya kejutan gitu. Lagi dalam terus udah kumpul rame-rame, pas pada saat mau baik laginya ya Ruli wafat gitu. Albumnya tuh nggak jadi ya? Kurang tahu tuh Hanin tuh gimana. Padahal kan tajir loh Nin. Gue pernah ketemu, dia bilang sekarang ngurus F&B aja lah. Oh iya mungkin lebih menguntungkan. Itu kan 2016. Terus butuh waktu lama juga sampai keluar single, belum padam ya single yang Retorika dulu baru 2018. Ya, Retorika juga setelah di-push sama si Eka sih sebetulnya. Kita tuh mandek di studio udah ada hasil 2 apa 3 lagu kemarin kan. Jadi ya udah si Eka nenang-nenangin, kita take drum aja dulu dah gitu. Biar jalan aja minimal gitu, ada pergerakan lah menuju ke recording. Ya udah akhirnya keluarin tuh si Retorika ya. Eta juga sih pas apa? Kompilasi yang sama agrikultur tuh. Itu sebenarnya kalau ngomongin materi itu banget yang pertama tuh. Sama KPR juga kali. KPR yang mana? Yang dari Rokok itu bukan kompilasi dari Rokok yang 2 lagu kompilasi collab, terus masuk tour, suasana studio lagi, tour lagi, terus akhirnya kan wah oke nih semangat nih. Terus ada banyak lagu demo gitu kan, terus ya lah daripada nongkrong doang lagunya gitu, dikelarin gitu. Terus ya sepanjang 2017 itu rekaman sampai akhir 2018 baru dirilis, sudah siap 1 lagu dulu. Baru mau semangat pandemi. Tapi itu juga nggak ini ya? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sih. Karena emang lagi nggak mau bikin sesuatu aja pas pandemi. The Brothers gimana? Malah pandemi itu ada waktu buat personel untuk kayak matengin materi-materi yang belum jadi sih, Jadi kayak ini kita fokus misalnya album lah nih, pandemi gini nggak ada manggung, jadi emang lebih cepat terlampungkan lah album ini. Itu malah sedikit lebih produktif, malah ada tiga lagu yang baru saat itu lagi pandemi, ada 3 lagu yang baru langsung direkam langsung jadi tanpa ada kalau lagu-lagu yang lainnya sebelumnya kan kita pusing banget kayak mikir ini diapain ya. Nah 3 lagu yang ketika pandemi ini kayak udah langsung matang gitu, habis kita jamming kan ini udah jadi nih, nggak perlu diapain lagi ya, kayak gitu, malah lebih produktif sih. Kayak siapa kemarin? Preambul. Itu Preambul bener-bener berempat aja jamming dulu tuh pas lagi mau garap lagu yang mana gitu. Si PM tiba-tiba set jamming, udah pas tengah-tengahnya juga bener-bener si Radit tiba-tiba kesini, si PM ngelinnya gini. Gue juga kalau gue emang flat aja udah gitu. Tapi kagak ada yang dirubah, kagak langsung masuk studio lagi, ini diginin kali ya, chord ini dirubah, bener-bener udah jadi aja. Dan itu emang berempat pas waktu itu kebetulan. Lebih waktu itu belum datang. Kapan nggak bisa datang ya? Kenapa nih? Kenapa nih? Udah terlanjur diomongin nih. Padahal gua simpan buat nanti. Udah terlanjur dipancing-pancing nih. Tony belum datang. Datang tapi Tony-nya, tapi belum. Itu bisa ntar aja itu. Ya tanggung. Gua baru mau ngebahas nanti Firman nyebut. Emang sebetulnya apa yang terjadi dengan Tony?
Man dan Jara Man yang Kan belum pernah ada statement dari kalian kayaknya ya, ya Secara official. secara publik. Iya. Oh belum. Belum. tadi kan kita Oh sebenarnya ditanyanya udah pernah lah di kita di pop hari ini kemarin. Iya, tapi kan dari Brandalsnya, dari sisi kalian, Ya kalau gue bilang sih tahun itu keluar karena apa yang kita pengen sama yang Brandas dari apa yang kita pengen visinya, yang kita pengen sama yang pengen beda aja. apa bedanya? Nih coba gue wakilin ya. Kita tuh niatnya mau ngarahin si band tuh jadi unit bisnis gitu. Udah janjian. Kemarin sebenarnya ada dibantu sama Boris, manajer, which is sekarang udah keluar juga Borisnya. Terus udah janjian yuk kita ini yuk jadi sumber penghasilan lah gitu. Makanya nggak 20 tahun nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Kayak gitu. Kita ngiri banget tuh ngeliat band kayak Seringai gitu kan. Udah jelas jadi investment dan investment udah balik modal istilahnya gitu kan, bahkan menguntungkan. Dan gak begitu gitu, tapi ternyata si Tony nggak mau kayak gitu. Kenapa dia? Ya buat dia band tuh untuk sarana fun-fun bersenang-senang. Kalau gue udah di kantor kerja, balik lagi ngeband suruh kerja lagi, gimana kapan gue senang-senangnya mungkin ya kalau gitu. Kalau dari kita sih ngeliatnya gitu, makanya itu salah satu. Terus kedua juga menurut dia musik yang kita bikin udah terlalu jauh dari apa yang dia pengen mainin gitu. Oh, dari Brandals awal gitu. Iya. Emang nggak bisa ketemu jalan tengah gitu apa? Ya sebenarnya ya jalan tengah sih udah yang dibikin di album ya. iya tetap si Tony itu menyelesaikan materi Tugasnya. album ini dengan baik, maksudnya aransemen tetap brainstorming lagu-lagu baru, tapi mungkin dengan ketika berjalan satu arah lagi ya, habis itu dia baru resign sih. Jadi ada orang nanya nih, jadi misalkan waktu itu Tony resign terus belum padam rilis ya, ini jadi kayak nyimbolin lagu kalau kita berempat masih belum padam. Enggak, itu belum padam itu Tony masih ngisi jadi semua Satu album masih ada. jadi tetap dia nyesain komitmen ya, tapi ke depan Momennya mungkin pas gitu. Emang si belum pada memang waktu itu emang mau dikeluarin single ketiga. Cuman momennya pas banget Tony keluar Baru rilis. Bukan karena Tony keluar terus jangan mengada-ngada lah. bijak sekali. Bung Firman bijak sekali. Tapi di luar itu juga tetap keep in touch lah kita, maksudnya di luar band itu mungkin di dalam band kita tidak bisa lanjut sama Tony, tapi di luar itu kita masih kontak-kontakan, masih gitu. Yang mana ya? Ya. Oh, kenapa Kak? Sama lu udah enggak Kak? Kan lu yang dari awal Kak. Kalau mereka kan belakangan. Nah, lu kan dari nol. Ya gue mah mau buka pintunya aja, dianya aja nggak mau. Ya gimana, gue mah masih nganggap dia teman lah. Nggak tahu dia nganggap gue apa. Oh. Gitu aja gue mah. Takut gue mah gitu kan. Cuma ya gimana dia persepsi ke kita ya setelah Tony. Berarti lu perasaannya gimana di Tony pergi dari Brandal? Ya sebenarnya gue paling males ya. Maksud gue juga pecinta musik rock, dan persepsi gue kalau grup rock yang ideal tuh yang nggak bubar-bubar gitu, Strokes, U2, yang personal itu aja kan. Kita kalau penggemar musik rock demen kalau personilnya kompak gitu kan, gitu aja gitu. Cuma ya mau gimana lagi gitu. Ya gitu kenyataannya. Terus kan dia bikin lagi Motif. bersama The Motives itu kan, band Brandals. Iya. Apa perasaan lu pas tahu ini? Iya, ya mau gimana lagi ya? Mungkin ketemu apa yang dia inginin di situ, itu konsep yang dia pengen mungkin ya, punk 70-an gitu, melodic punk, buzzcocks, the Undertones, British punk 70 lah, gitu. Kayaknya itu yang dia pengen, band yang dia pengen tuh kayak gitu. Sementara Brandal semakin modern soundnya kan? Ya pembaruan lah gitu, kalau ngulang doang kan capek gitu. Oh jadi yang paling utama gitu karena perbedaan visi musik ya? Iya sih kayaknya. Kurang lebih ya. Kalian nahan nggak? Apa? Nahan Tony nggak waktu dia mau cabut? Si Boris ya, iya Manajer manajer kita dulu, karena ya Sebenarnya nggak sempet nahan.
Iya, dia udah main. Dia keluar. Udah keluar. Gitu. Tapi sempatnya Boris approach gitu, jadi juru bicara kita lah gitu. Ya boleh pikirin lagi deh, gini. Tapi udah bulat kayaknya. Tiba-tiba live group gitu. Iya. Nggak pakai pamit-pamit. Udah berapa kali tuh sebenarnya kan? Live, udah sering. Masuk lagi, keluar lagi. Kalau lu Gitu lah. jaringan yang salah waktu itu, jaringan Kepencet. internetnya pencet ya. WhatsApp dihapus. Begitu live kalian nggak ada yang japri atau apa gitu? Cuma si Boris yang approach. Firman japri, lu japri. Gua japri sih, karena kan maksudnya si yang gua masukin ke Yang belakang buat juga antara Tony. Tony kan yang ngajakin gitu waktu itu. Jadi ya udah top cabut nih. Iya ya udah ya thank you, maksudnya udah lu bawa gua ke sini gitu. Iya si gak ngomong banyak sih sebetulnya, jujur sama si Tony. Begitu dia gua japri gitu, dia juga kayak lanjutin man kayak gitu sih si Tony. Ya udah ada ongkosnya kan? Ada. Tripodnya bagus ya. Hebat ya, tripod. Nah. Tripodnya ngeri kan? Tripodnya organik, buatan Allah. Berarti sekarang kan udah berapa lama sejak Tony cabut? Udah Desember 2020 pokoknya. Oh udah setahun ya. Iya. Udah. Kontak terakhir The Brandas dengan Tony? Kontak apa nih? The Brandas pribadi. Ya sebagai band udah nggak ada, maksudnya kontak Udah ada. aja dari itu tuh lost, langsung cabut. Langsung live, gak ada assalamualaikum, gak ada wassalam gitu. Atau kata-kata terakhir gak ada. Kalau pribadi gue bulan lalu cuma masih WhatsApp. ngapain? Dia mau bikin lagi The Dia Brandas mau ajak gue bikin Brandas perjuangan. Dia dulu cabut aja kita bikin lagi. Berarti baik-baik aja atau enggak sih sebetulnya hubungan The Brandas dengan Tony ini? Sebenarnya sih baik-baik aja Iya, sih. betul. Emang Iya. Adik juga masih, manajer kita juga masih sering kontekan. Katanya gue juga masih suka WhatsApp-WhatsAppan sih. Cuma Eka yang agak sensitif ya. Waktu orang ya. Ya gue sih termnya gitu aja, kita mau baik-baik sama dia, nggak tahu dia gimana gitu. Iya, kita terbuka. Sebenarnya konteks kita sebagai Brandas juga kita nggak menjauhi dia, bahkan motif pun waktu dia pertama muncul kita sempat ngobrol kayak Iya. keren juga musiknya gitu. Gue mah follow Instagramnya, kalau ngepost gue love, gue like segala macem gitu. Tapi sejauh ini gue sih belum pernah ngeliat mereka nge-like ini kita ya. Dihitung banget aja. Nggak, cuma emang tulus bener, maksud gue emang gue suka musiknya, keren gue bilang. Kalau Ruli pasti ada, maksudnya pasti Ruli gabung di situ. Beneran serius. Oh iya. Karena minus Itu format. Brandas tuh Iya. portnya mereka sebenarnya cuma ganti vokalis aja kan. Gitu. Soalnya komen ya waktu itu gue Eka sama Ade ya, komennya waktu ngeliat motif tuh, oh iya dia mau Tony banget ya, dia nih kayak Iya. cari gitu. Kayak gitu sih, ya udahlah relain aja. Terus kan dia nggak mau ada kehilangan sisi funnya ya. Kalau kalian gimana menjaga ini tetap ada funnya tapi juga ada cuan? Funnya tetap harus sih. Sebetulnya iya, sebetulnya 50-50 lah, nggak harus bisnis, nggak harus fun sebetulnya. Ya band mah keluarga aja. Jadi kalau misalnya ada momen-momen yang kayak lu fun aja gitu. Tapi ada juga momen yang harus ini gimana band ini biar ada value-nya gitu. Ya itu dia sih. Kalau dari sisi kreatif harus fun menurut gua. Harus Iya. tetap fun, harus nggak boleh sesuatu yang dipaksakan demi bisnisnya. Cuman di luar itu, di luar kreatifnya itu juga harus dipikirin karena sekarang udah zamannya kita harus bergerak sendiri sih. Iya, apalagi maksudnya zaman sekarang ya semuanya udah tersedia. Kita akan ketinggalan jauh kalau misalkan kita hanya mikirin just fun doang gitu. Benar. Cuman itu jadi kayak stuck aja gitu. Kita kalau nggak ada apa istilahnya, kita kalau nggak ada senjata di belakang, kita harus A, B, C, D, E, F, G gitu akan stuck sih. Kalau kata gue band tuh. Itu sih visi Brandas tuh ya. Kita ada target, ada achievement yang mau diraih tahun depan. Ya jadi kayak perusahaan lah ya. Iya. Itu yang kita pengen sebenarnya. Iya kan yang ditakutin Tony karena begitu ada orientasi bisnis
hilang senang-senangnya gitu. Mungkin. Iya. Kalian menjaganya gimana? Menjaga koridor supaya enggak kok, kita tetap senang-senang kok. Ya gue sih kalau gue pribadi kalau waktu latihan itu menurut gue udah fun banget gitu. Terutama waktu lagi pegawai kerja gitu. Latihan manggung gitu dia maksudnya. Waktu masih kerja tuh gue udah ketahuan jadwal, wah hari Kamis latihan nih. Aduh, seneng tuh gue tuh. Maksud gue asik nih, at least bisa ketemu anak-anak lagi, nyanyi, jamming, nemuin lagu baru kayak gitu. Maksudnya sih buat gue udah cukup, elemennya sudah terpenuhi funnya gitu ya. Maksudnya dalam arti kata terminologi fun sekarang kalau dulu kan fun baru minum gitu, main mabok gitu kan gitu kan udah kayak gitu lagi gitu. Tapi dari itu aja, dari manggung, siap-siap, latihan, sound check, itu udah waktu bermain-mainnya gue buat gue mah, buat yang lain juga mungkinnya gitu. Terus apakah tercapai yang kalian inginkan orientasi bisnisnya itu? Alhamdulillah masih udah ada, cuma lagi digodok juga gitu. Ya makanya kita kan kemarin pandemi sebenarnya juga membenahi itu semua. Jadi sekarang kan baru kelar pandeminya, manggungnya juga baru mulai bisa ya. Jadi kita sebenarnya meeting online itu kan nggak enak banget ya, nggak ketemu gitu. Nah sekarang kan sekarang ini kita baru bisa, jadi kita istilahnya baru mau riset Brandalsnya mau kayak gimana gitu perjalanannya, jadi lebih dibenerin lagi, benahin dalamnya sih kayak gitu sih. Kalau dulu kenapa nggak ada terpikir ke sana apa orientasi bisnis dan sebagai sebuah brand? Sebelumnya? Iya. Karena ya itu dia persepsinya ngebandnya masih fun doang kali ya. Nggak ditambahin. Ya perdebatan di personilnya juga. Makanya kita semua, gue nggak tahu Brandals dulu ya zaman sebelum gue sama PM tuh gimana gitu. Cuman di era gue dan PM ini nggak, gue Tony gitu nggak yang apa yang ngikut aja gitu. Jadi kan kita ada 5 kepala gitu di sini. Jadi susah banget nyatuinnya waktu itu, dan kita nggak punya satu orang sosok yang bisa menjadi penengah gitu. Nah kebetulan pas sebelum pandemi awal tuh sempat masuk manajer si Boris itu untuk nyatuin kita, dan sebenarnya sih cukup berhasil sih. Jadi sekarang kita mau nerusin apa yang udah dia ini kemarin gitu. Jadi bukan karena pandemi, apa kesadaran brand itu tumbuh? Dari sebelumnya udah, cuman menyatukannya itu yang susah kita. Sebenarnya positioning di band itu mulai terbentuk setelah pandemi, jadi kayak emang kayak Eka as a kreatif, ada musiknya, Ade as a manager. Kita sebenarnya harus kompak gitu. Nah, selama ini tuh banyak kayak yang namanya juga 5 kepala ya, apalagi ada manajemen, banyak pendapat lah namanya juga kan. Nah itu bergeraknya susah. Bahaya. Kayak maunya ya masing-masing. Ya, masing-masing yang mau sendiri-sendiri. Nah, sekarang itu mulai sadar diri lah, kalau mau achieve sesuatu ya kita harus kompak lah, satu suara. Nah itu yang mulai terbentuk di Brandals ini ya. Lama ya, 10 tahun lebih itu buat sampai seperti itu. Iya. Sampai gabung juga terdampak lah, jadi oke, bungkus. Ya sebetulnya telat sih, bisa dibilang kita tuh telat banget. Jauh. Kalau misalkan planning gini bisa kita lakukan di mungkin 5 atau 6 tahun ke depan, mungkin kita udah pada jadi bos. Di band udah banyak, mungkin jadi usaha AIUEO gitu. Ya kalau menurut gue mungkin karena dari dulu Brandals dan personilnya itu emang nggak menjadikan band ini sebagai tujuan hidup, income utama. Jadi akhirnya mungkin gara-gara itu jadi agak terbengkalai kalau mungkin karena itu juga sih. Iya. Nggak serius. Maksudnya ya emang buat fun. Jadi kan kalau buat fun doang ya lu nggak mikirin duitnya apa gimana, ya kan emang buat tapi fun aja. lu nggak nyadar waktu yang terbuang buat ngeband itu ternyata cepat berjalan. Ya kan, invest waktu. Kenapa nggak kita jadiin fokus jadi income kita juga, gitu tujuan utama. Apa usia pengaruh nggak? Itu juga karena mungkin kita juga yang mau nggak mau ya menyadari kalau pertama kayak skill dan waktu untuk
menjajaki media-media yang tersedia sekarang juga kita nggak terlalu cangcing kayak anak-anak baru sekarang ya. Itu juga yang dari pemicu juga sih, kayak anjir anak-anak muda sekarang yang ngeband, yang bermusik udah pada sadar diri banget. Ternyata mereka gue nggak cuma jadi pemusik, gue pemusik plus bisnis gitu. Udah sebagai bisnisman juga gitu kan. Mereka bikin kolektif, mereka berkolaborasi, membuka peluang-peluang bisnis baru via musiknya gitu kan. Jadi kepecut banget tuh kita tuh ngeliat tuh kayak kolektif kayak Sun Eater lah, Studio Rama, apa namanya si penerbang roket tuh, Berita Angkasa gitu. Jadi udah pinter-pinter kan mereka kan ngeband, nggak cuma yang dong, tapi gue cemplung basah kuyup sekalian gitu. Gue monetize nih band gue, asetnya gitu. Itu sih. Mungkin kalau sekarang mah lu bikin band udah kayak package aja sih, jadi lu create band tuh udah jelas udah jelas di ke depannya tuh akan dibikin seperti apa, bisnis dan lain-lain itu udah gampang. Kalau sekarang kan medianya banyak ya. Kalau dulu mungkin emang belum kepikiran ya, sebatas merchandise aja udah gitu tuh kita struggle tuh sebetulnya. Jangan dulu. Pikirannya ngeband kaos. Gitu kan. Dulu kalau keluar kota tuh peran kaos bahkan pang-pangan bala gitu. Anak pang tua biasa. BIP. Pang tua. Paling muda di sini. Tapi berarti menurut kalian anak-anak muda sekarang lebih pinter ya? Kalau jelas, gue hands down lah, gue ngakuin lah. Zaman udah berubah, pola pikirnya juga berubah sih. Banyak belajar gue lah, makanya kalau nongkrong mereka tuh lebih banyak gue nanya gitu. Perubahan paling kerasa apa dari Berandal setelah ada kesadaran ini? Ya pasti berasa lebih solid sih kalau gue. Iya. Kenali secara internal lebih solid. Karena sekarang udah mulai ya di awal pandemi itu deh kita ya janjian bikin pack, yuk nih jalanin unit usaha nih gitu. Jadi nggak cuma bermusik aja tapi kita buka peluang-peluang baru nih gitu. Walaupun dengan segala keterbatasan kita ya, merchandise mau dirapihin gitu. Terus masuk ke metaverse ntar lah. Ngeri. Biar kayak pemerintah ya, ikut-ikutan metaverse. Sebelum pajaknya gede kita cuan dulu di situ. Jadi apa aja nih yang mau dikembangkan The Berandals kalau yang bisa diceritakan? Mau ngelaksanin penjaringan awe-awe itu Sukabumi jadi agen bisa dipijat anjing. Iya, men-trafficking dong. Iya, kebetulan sih linknya udah ada. Penelitian lapangan. Nggak mau apa ya? Merchandise ya rumahnya udah pasti itu. Pasti Dirapiin. Oh kan sama seniman-seniman artis. Terus. Kuliner. Kuliner apa? Martabak. Gue nyebut aja kamu punya. Martabak itu toppingnya tape uli. Martabak Berandal. Banyak sih Leh, kalau masalah planning ke depan mah kita kan ya alhamdulillah sekarang puji syukur ya. Secara tabungan kita ada, nah ini tinggal diolah aja gitu. Jadi kita ada beberapa tabungan gitu. Maksudnya tinggal diolah aja, tinggal tujuannya mau diarahin kemana gitu. Ya merchandise yang pasti kita perbanyak artikel, perbanyak bikin bentuk-bentuk aneh atau apalah, kemana aja, nggak harus kaos atau aparel. Ya mungkin kuliner juga kalau bisa sih jadi gitu. Ya yang pasti ekspansi secara brand lah. Betul. Saya itu sendiri kan maksudnya ya mungkin suatu saat nanti musiknya orang udah nggak denger atau udah nggak tahu personal Berandals kayak gimana atau lagunya udah nggak tahu, cuma secara nama orang ada sesuatu yang mereka tahu Berandals dan kayak gitulah. Kayak misalnya ya contohnya kalau kita ngeliat orang pakai kaos Sex Pistols tapi sebenarnya nggak tahu Sex Pistols itu apa gitu, atau Misfits gitu kayak gitu kan. Misalnya sampai SNM aja ngeluarin Misfits gitu. Kayak gitu sih. Tapi secara brand mungkin kita bisa lebih ekspansi ke yang lain gitu kan. Tahap pertama sih yang kayaknya yang harus kita lakukan adalah meregistrasi nama The Berandals biar nggak kepake mana-mana tuh. Udah belum? Belum kayaknya. Belum sih. Buruan loh, nanti ada yang denger loh, didaftarin loh. Telat sehari aja bisa dianggap dia yang lebih ini. Oh iya? Iya. Kita kemana sih Leh kalau mau ngedaftarin? Menkumham.
Kemenkumham ada bayar Ngerti berapa sih? merek. PT juga ya? PT juga. Kalau PT kan notaris. Heeh. Kalau brand kan misalnya mendaftarkan merek The Brandals untuk usaha apa aja, kuliner, video atau film atau apa gitu. Jadi semakin banyak usaha yang didaftarkan semakin gede biayanya. Oh. Misal nanti kalau ada orang bikin The Brandals Cafe, kalian nggak bisa nuntut kalau ternyata dia udah daftarin duluan. Kalau sekarang kalian mendaftarkan merek The Brandals, usahanya segala macam bisa nuntut bahwa nggak boleh pakai nama itu karena udah ada nama kita. Gitu. Menteri Perhubungan tuh bukan perdagangan nih. Aja tadi hak cipta untuk salah. Oh. Ada kok daftar hak cipta, daftar merek kalau nggak salah. Sun diurus ntar. Sansun kudu gawat. Soalnya kan nanti kayak netral. Ini kan uploadnya tahun Iya, ya. 2000. Netral kan gitu, netral kan NETRAL makanya jadi NTRL karena didaftarin sama si Bimo. Gercep kan. Iya harus gercep. Oke. Lu masih lama kan uploadnya? Tol di ujung penting di upload. Tapi menurut kalian nama Brandals ini sekarang seperti apa sih di publik? Apakah dikenal atau emang udah mulai pudar? Kalau gue pribadi sih ya, menurut gue masih ada positioningnya kok kayak gitu. Dalam artian begini, entitas The Brandals itu masih terkenal dengan profil band rock and roll, rebellious, pemberontak dan wakil dari pendengarnya, anak muda terutama yang lagi nyari-nyari suara dan mau ngeberontak dari tatanan lingkungan ya gitu. Dan masih bukan berontak nggak benar ya, mungkin dulu nggak benar gitu. Nah, sekarang kita jadi corong suaranya lah gitu. Itu menurut gue nilainya belum hilang sih. Karena mereka kayak gini, orang-orang yang pendengar tahu Radit, Pak ya semuanya udah punya anak, keluarga, bapak, gua lebih agamis mungkin gitu kan ngeliatnya gitu. Cuma kalau udah bergabung kita dalam satu panggung di atas nama Brandals, itu masih kejaga value-nya gitu. Value band rocknya masih apa namanya? Masih kuat gitu. Tapi seberapa sering kalau kalian kenal sama orang baru terus bilang gue punya band The Brandals, hah gitu? Oh ada itu sih, masih ada yang belum tahu. Di kantor gue juga ada. Landscape-nya kita masih di underground sih lah gitu. Tapi nggak tahu ya, gue selama ini The Brandals, kalau ada orang ini tahu The Brandals, cuman walaupun dia nggak tahu lagunya, tapi dia tahu Brandals band rock lah dan yang mereka pikir. Rata-rata yang gue kenal baru tahu gue Brandals gitu kan. Mereka tahu The Brandals tapi mereka nggak tahu lagunya. Itu juga gitu tuh. Oh tahu gue Brandals kata. Band zaman dulu band pensi gitu, cuma gue nggak tahu sok-sokan tahu apa biar nggak enak sama gue bagaimana. Kayak gitu apa gimana gue nggak tahu deh. Cuma ngomongnya sih gitu. Oh tahu gue tahu gitu. Tapi again gue ya berkutat di lingkungan Jakarta doang sih. Belum pernah keluar kota atau gimana gitu. Brigade rock and roll ya. Brigade rock and roll gimana kalian memaintain dari yang kemarin vakum bertahun-tahun itu? Nggak ada yang maintain. Tapi kan kita udah bikin ini kan, itu juga Instagramnya. Iya, Instagram udah dibikin. Cuman jujur memang kalau di lini itu nggak, kurang diurusin sih menurut gue. Karena mesti. Tapi yang setia banyak. Iya, yang denger sih masih ada lah. Maksudnya yang perjalanannya bareng sama kita dari dia SMA sampai sekarang kerja tuh masih kontak-kontakan gitu, walaupun bukan dalam basis nongkrong bareng gitu ya. Dalam terminologi nongkrong apa gimana gitu. Kita nggak kayak si Giok Sportglad diajak ke studionya mabuk bareng gitu, kayak gitu sih. Gitu. Tapi waktu berilis album gimana tuh tanggapan si Brigade Rock and Roll? Positif sih. Agresor. Positif sih sejauh ini. Sejauh ini positif sih. Gitu pada suka karena wah ngerok lagi atau raw lagi gitu kan. Ngebut lagi. Ada sembang dikit ya udah nggak ngeblues gitu. Iya kalau ngeblues maksudnya gimana sih gue gitu. Tapi generally positif sih. Kalau ngeblues mah ke Gugun Blues Shelter.
Time Bomb Blues. Era agresor tuh ini menggambarkan apa sih sebetulnya? Itu lebih ke rangkuman perjalanan nggak cuma Brandas tapi ini agak berat nih lah Ya nggak apa-apa. representasi perjalanan perjalanan kita dan juga sebagai rakyat Indonesia gitu, karena dari 10 tahun ini kan pergolakan ranah sosial politik Indonesia kan gila-gilaan ya menurut gue, di luar nalar menurut gue sih. Nyaris menuju kedagelan kalau menurut gue. Ininya manipulasinya tuh kayak nggak pakai otak gitu, kayak lu pikir rakyat nggak punya otak gitu ya kayak gitulah gitu. Dari kekerasan, penipuan publik, oligarki, perusahaan lingkungan, udah gado-gado lah masalahnya. Terus ya dirangkum di album ini gitu. Yang lain tuh mengerti semua yang dikatakan Eka apa enggak sih sebetulnya? Gue bukannya gak ngerti sih, tapi gue lebih kesegan aja. Sedap. Asik. Yes, Gue baru tahu deh. Gimana Dit? Gue nggak tahu tadi Eka ngomong apa. Yang penting backing vokal liriknya hafal. Jadi kalau bikin lirik kalian tuh, oh iya kak, iya gitu aja. Ya kalau lirik mah gue angkat tangan lah Kak, beneran. Mamanya udah. Sebenarnya apa yang ditulis sama Eka, apa yang kita rasain juga sih. Nggak tahu yang lain. Maksudnya gue sejalan dengan apa yang gue rasain. Maksudnya dengan keadaan politik segala macam, bentuk apa namanya ketersinggungan kita dengan politik lah ya. Karena emang semenjak Pilgub Jakarta ya, itu dari situ habis itu Pilpres segala macam itu kayak semua orang dipaksa untuk berpolitik di saat itu tuh. Politiknya tuh dibawa ke grassroots sampai ke anak-anak harus ya adalah ya anak-anak yang gantung itu gitu Brainstorming. Coba kampret lah. Bener nih udah kayak gitu. Apa yang dirasain Eka saat itu sama gua dan teman-teman saat itu cukup terwakili sih sama lirik-liriknya Eka gitu. Kayak gitu sih. Ada juga bawa agama lah segala macam kayak gitu. Kalau kalian yang bertiga setiap membaca lirik buatan Eka, apa sih yang perasaan kalian tuh pas baca? Firman. Kalau dari 10 lagi tuh jujur Le. Jujur. Itu pantes man. Itu bagus sih. Itu pantes. Ya. Banget. Itu didaftarin. Enggak, gue kalau baca lirik Ceka sih belum ada yang gue baca. Gue soalnya kalau di manapun band di gue nggak pernah menelaah membuka apa isi lirik di band itu gitu. Maksud gue yang penting drama gimana ya, gue lebih ke musik aja udah gitu. Jadi lu mau ngedengerin part bass aja gitu udah? Iya, part musik aja udah. Kadang-kadang gue juga judul lagu nih baru sekarang ini nih, oh lagu ini yang ini tuh yang ini gitu. Karena emang kemarin itu lagunya berubah-berubah. Lagi manggung juga lagunya apa? Yang ini. Jimi Hendrix, yang mana? Kayak gimana? Gini tak gitu loh. Oh ya. Soalnya konsep Brandas tuh dalam bikin lagu musik dulu lah. Jamming. Mereka tuh kayak dengerin, tapi lama-kelamaan dia tahu ini kayaknya Indonesia nih. Sikat. Dan finalize selalu di dapur rekaman tuh. Fix nih liriknya. Bahkan judul lagu pun sih gue sempet tuh nanya yang apa Jimi Hendrix atau apalah gitu tuh. Yang ini judulnya Jimi Hendrix. Oh yang ini. Oh yang itu judul lagunya. Oh jadi gitu. Revisi mastering aja Sering di panggung 24 lewat. Man, yang mana 24 lewat? Yang ini deng. Oh itu ya. Terus seringnya nanya ke kawan. Set di list gitu nanya belakang tuh. Yang pertamanya gimana? Oh ya itu. Di semua band begitu ya Firman ini. Di Teenage pun begitu. Teenage tuh udah template, lagunya cuma itu doang. Oke segitu Mau lah. switch juga ya udah ada template. Oh, kalau di Teenage juga ketukan ya standar gitu ya, nggak banyak variasi. Banyak variasi. Sulit. Berarti kalau di Brandas ini Firman lebih mengeksplor skill bermain drumnya? Ya bisa dibilang lah. Kalau gue di Brandal maksudnya masih mencoba mempertahankan ke Ruli Anasannya gitu, maksudnya biar nggak ini, tapi gue upgrade itu maksud untuk di
musiknya lah, di drumnya terutama kayak gitu. Tapi emang beneran nggak baca lirik man? Pas kan udah ada CD, nggak tertarik membaca? Kagak. Kan karena maksudnya kayak thanks tuh kan kita sharing-sharing, lirik juga apa gitu. Udah apa lah isinya. Udah apa ya, udah cukup lagu Percaya Sama Eka lah. Yang penting Udah yang kayak gini. Kalau PM gimana em? Lu setiap membaca lirik Eka apa perasaan? Ya kalau buat si Eka sih liriknya pinter sih gitu. Dia tajam tapi aman. Iya kan, tajam aman. Sekarang Insya Allah aman. Pedes tapi berpendidikan. Jadi nggak menyinggung siapa-siapa, tapi kayak refleksi diri. Oh, kita ngalamin ini nih, peristiwa ini nih yang Eka lu tulis. Tapi lu membaca kan liriknya, lu baca? Setelah jadi. Iya, setelah jadi baca kan, nggak kayak Firman, nggak tertarik sama sekali. Radit gimana Dit? Kalau untuk yang album ini ya, ketimbang album sebelumnya, ini album ini kan emang lebih tajam ya, lebih keras secara menyindir apa namanya? Memprotesnya lebih pedes. Tapi album ini liriknya menurut gua lebih mudah dimengerti. Iya. Kalau album-album sebelumnya tuh gua jujur ada banyak kata-kata yang ini maksudnya apa sih kak? Banyak istilah-istilah bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia ya, yang bahasa Inggris gua nggak terlalu. Yang bahasa Indonesia tuh banyak, bukan baku, jadi banyak menggunakan istilah-istilah yang gua nggak Istilah S3 ya, S3. Sangat ini. preambul gitu kan jarang lu nemuin kata-kata preambul. Kan UUD 45, preambul. Iya. Undang-Undang Dasar 1945, preambul. Iya kan. Oh, mana SD-nya kemana? Bengong. Anak pang, emang anak pang. Udah berjauh. Padahal dia Civitas Academica. Civitas Academica loh. UUD 45 preambul pembukaan. Banyak yang nanya loh sama gue, preambul apaan sih kak? Gini si Bulog nanya tuh. Apa iya kan? Lebih Apa sih kolot preambul? orang tahu. Pembukaan UUD 45 Bulog kata. Oh gitu, iya itu bagiannya gue bilang gitu. Nggak pernah upacara. Kok pernah nggak? Tapi kan itu kayak pelajaran PMP standar Tahu ya. kayak gue bingung. Meskipun kita nggak hafal pembukaannya, tapi kan kita tahu preambul tuh udah Iya. biasanya. Pembukaan undang-undang dasar Ini kan. nomornya gimana? Yang pang emang gitu kayaknya tuh kan. Bulog, Firman, ini kayaknya memang anarko ya. Tapi lu kan gimana memilah antara ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia? Apa ada di kuping lu tuh keputusan apa? Waduh, apa ya? Insting sih itu. Dari mood musiknya dia kayaknya. Apa yang maksudnya pertimbangan? Kayaknya nih cocoknya ke Inggris, cocoknya ke Indonesia bahasanya. Waduh, itu X Factor tuh lah, nggak bisa gunain. Itu banyak lirik-lirik album ini malah ditulis pas saat lagi baru mau ngetek ya PM jadi saksi. Ini Firman nggak ngerti diri. Kalau fix benar-benar di depan mic. Bener-bener udah di depan mic baru lu tulis lirik. Literally nyampe studio, anjing gue belum nulis lirik gue. Sejam dulu ya gue bilang. Aja. Tapi udah kebayang apa nadanya seperti apa, cuma bercerita tentang apanya, menulis tentang apanya belum gitu. Bukan saya bukan jasa bikin lirik. Kan era agresor. Siapa yang jadi agresor itu yang lu maksud di sini tuh? Era waktu fase ini kita yang kita lagi jalanin sekarang. 1 dekade belakang nih menurut gua. Era kekerasan negara Indonesia yang berarti dari penguasa berarti yang dimaksud agresor itu? Ya, Nggak selalu. nggak selalu sih, udah elemen ke masyarakatnya juga kan main hakim sendiri Budaya sih itu ya kayaknya. Iya. Budaya yang menyimpang. Agresor dari bentuk fisik beneran sampai bentuk digital gitu. Berarti menurut lu itu semua orang tuh jadi agresor ya, bukan cuma penguasa. Kalau gitu maksudnya era agresor tuh. Iya, kekerasan tuh kayak dihalalkan lah gitu, dimaklumi. Kan ada berapa 10 lagu. Yang pertama tuh preambul. Itu preambul apa, dari mana idenya tiba-tiba ada preambul? Secara lirik ya. Itu dari musik udah jadi tuh, udah lama kan. Dagduduk gitu, wah nih seru nih lagu nih, gue bilang gitu kan. Liriknya nggak bisa cemen gitu, nggak bisa cengeng apa lembek-lembek, mesti yang plus ini udah ketahui ini dari awal, jadi ini mesti jadi opening di album nih gitu. Pas buat jadi opening, drumnya kayak
drum apa namanya pembukaan untuk baris kayak march militer gitu kan, si film brutal kayak gitu. Itu yang ada di kepala gue itu pertama apa namanya image yang keluar gitu. Dan udah pas begitu nulis lirik, semua elemen yang jadi ganjelan gitu ya, pemerintah, otorita, lingkungan, organisasi agama, apa itu semua kupas semua di situ. Dan itu jadi kayak selain pembuka juga kayak rangkuman ya dari semua yang ada di album itu. Iya, ke dalamnya tuh kayak ya, preambul makanya undang-undang dasar juga kan bagian itu nerangin kalau konstitusi negara ini adalah untuk kesatuan gini dan mengatur maslahat hidupnya rakyat kita gitu ya, kayak gitu. Lagu ini jadi pembuka ke dalamnya. Waktu bikin lirik ada konsultasi nggak ke yang lain? Ini enak nggak atau pantas nggak atau ya udah lu? Yang gue tanyain cuma satu lagu, ada judulnya namanya Kafir. Kenapa nanya? Karena gue sendiri ketakutan. gue sendiri kayak anjir ini oke ya. Sempat gue research, Jason Ranti pernah bikin lagu Kafir. Iya. Cuma dia lebih abstrak lah mungkin kalau gue bilangnya gitu ya. Kalau ini udah jelas-jelas meng-highlight gimana gue Islam gitu kan. Cuma gimana ada banyak organisasi, bukan organisasi, ada banyak individu atau muslim yang main cap lu kafir, lu non muslim, lu berdosa dan bakal masuk neraka kayak gitu. Terus gimana ceritanya tuh ya gitu kan. Oke mungkin kita berbeda kepercayaan tapi kan masuk neraka ke surga bukan kita ininya gitu. Kayak begitu. Jadi kayak penilaian sepihak yang menurut gua nggak fair aja gitu. Kalau sebelumnya ada pertimbangan kayak gini juga nggak lo ketika bikin lirik, apa berbahaya atau enggak, atau sekarang setelah usia dan kondisi jadi lebih peduli? Jadi ya kalau dulu sih enggak ya, karena masih dalam ranah itu tadi, mungkin gue masih enggak straight to the point kata Radit gitu di album sebelumnya. Tapi kalau di sini memang udah pengen ngomong A ya A gitu, kalau gue pengen kayak begitu gitu. Walaupun di cover tadi banyak perumpamaan gitu ya, yang kayak ngambil dua sisi antara si seorang muslim ngejudge non muslim berdosa kayak gitu. Ada perumpamaan yang harus diproses dulu gitu. Tapi ini cara penulisan lirik yang gua sendiri harus gua evaluasi, karena sekarang udah mesti hati-hati ngomongin itu kan lah. Kayak gini aja gua sebenarnya agak di ini nih bisa di jejak rekamnya gitu kan. Kita kemarin si Radit itu pertama yang raise flagnya, naikin bendera merah nih. Lu yakin lu menulis kayak begini katanya? Coba cek dulu, dibilang gitu kan. Akhirnya gue, waduh bener juga ya. Nyawa lawyer gue, nggak nyawa sama gue. Konsultasi, tapi bayar juga ke dia gitu. Ya maksudnya dia lawyer udah sering bantuin kita lah baca kontrak gitu kan. Gimana nih menurut gue, aman nggak? Gue bilang gitu. Terus dibaca sama dia, aman sih bang. Yang penting lu nggak nunjuk si A, si B, nama siapa kayak gitu. Dan lo nanti harus bikin pernyataan, dibilang pas conference kah, di press release lo kah, apa makna dari lagu ini yang sebenarnya gitu. Jadi orang tahu. Iya, zaman sekarang kan kita nggak tahu yang kesinggung tuh siapa dan apa temanya. Pelintir nanti gitu. Selain preambul yang kedua berarti apa? Hah? Setelah preambul yang kedua itu apa sih? Selain preambul dan retorika. Oh, retorika yang single pertama. Iya. Retorika tuh sebenarnya ada apa, siapa yang lu anggap apa ya? Retorika kan konotasinya negatif ya, kadang kayak cuma retorika gitu, omong kosong. Retorik kayak teori yang sebenarnya nggak perlu lo ini lagi kan? Iya. Nggak perlu disebutin lagi gitu. Ya itu fenomena itu lah, perang sosmed, perang buzzer. Komen, buzzer. Ya bukan buzzer, netizen. Mulutnya kan retorika kan netizen. Mulutnya kan anjing-anjing ya. Kayak S3 semua tuh, profesor. Gue kalau ngeliat berita lebih ketawa ngeliat netizen komen-komennya sih daripadanya tai-tai sih ngomongnya, gila.
retorika, terus apa lagi yang berikut itu Pak? Mana jadi lirik apa tuh? Ya kan kita bahas semua lagu, nanti baru musik. Ketiga apa ya? Apa sih ketiga? Lihat di Spotify lo ada nggak? Belum Saya ada ya, keluar. belum ada ya. Kalau nggak salah, Lihat di grup deh. Tanya Ade apa mungkin Ade? apa yang ngelajarin tuh? Gue aja lupa tuh. Jangan cek-cek. Bukan. Jangan cek-cek. Into Madness. Oh, Into Anjing aja Madness. lupa. Into Madness. Itu tentang apa? Ngefunk. Itu lagu tentang social climber. Oh, social climber. Kan bahasa Inggris ya. Hmm. Tentang orang yang tadi bukan apa-apa tapi menghalalkan segala cara untuk berada di atas. Gitu. Into Madness terus Anjing tak apa orang lain. Entar Lagi dicontek bisa nggak ya? Nah, mana? di si Into Madness. Mau Coki, oh bukan ya? Coki mah kafir kan? Atau di Kafir, Into Madness Coki. ada itu tuh ada Fleur gitu. Terus the truth is coming. Terus Oh, coming the truth is coming. The truth is coming out. Apa sih kebenaran apa yang ya itu juga walaupun bahasa Inggris ya, ini juga sebenarnya yang liriknya ditulisnya lumayan bermetafora, simbol-simbol juga gitu sebenarnya kalau diartikan gitu. Tapi kembali ke pejabat-pejabat kita, ya bukan pejabat siapa namanya, ornamen negara kita kan paling pinter tuh nutupin, dimanipulasi, udah gitu. Kalaupun udah jelas-jelas ketahuan sama publik, terus dibikin berita hoaxnya, bukan dibikin hoax, dibikin berita tandingannya lah sih. Udah lagi ada berita A si politisi ketahuan korupsi, atau ada artis yang ketangkep narkoba gitu, ditutupi kayak gitu. Terus juga ya udah yang sampai sekarang juga kasusnya nggak kebuka sih, Marsina, Uji Tukul kayak gitu. tapi pada dasarnya pada kenyataannya mah the truth nggak pernah coming out sih sebetulnya Kak. Di sini ya. Iya. Udah berapa Ya, tahun? kayak di sini mah di akhirat kemarin kayak gitu kan. Dari akhirat. Bener. Di akhirat nanti coming out. Tapi kan di akhirat kita udah nggak saling kenal. Udah nggak peduli. Iya sih. Iya, udah urusan masing-masing. Udah kelar ya. Ya udahlah. Serba salah kan? Ya mudah-mudahan coming out kita ganti aja dulu, mudah-mudahan coming out. Selain itu, Kafir kenapa ngajak Coki dari kelompok penerbang roket? Karena waktu itu mau collab sama band muda aja sih. Band muda yang ini sama kita, terus itu sebenarnya Radit bikin bassline-nya sangat tuh itu kan. Ini lagu hampir 60% sebenarnya awal dari bassline nih. Dari lagu dari Radit ininya awalnya gitu ya. Terus gue pikir kalau ngajak musisi baru yang rock juga, hampir satu spirit sampai KPR kepikiran sama kita kayak gitu. Tadi mau suruh main bass cuma kayaknya udah punya Radit udah cakep gitu kan, udah nyanyi aja dulu gitu. Si Coki nyanyi aja. Terus selain The Truth is Coming Out, terus apa lagi sih? Belum padam. Belum padam tuh apa? Inspirasinya dari mana? Kejadian apa? Kok gue nih jujur ya, dulu pernah waktu itu meeting, gue kerja di satu perusahaan rokok, terus ada meeting sama kayak perwakilan dari daerah-daerahnya, dan dia nggak tahu gue vokalisnya Berandal. Terus ngobrol-ngobrol di antara orang-orang itu ngomong lah kayak, ntar ini kita kan ada Berandal Star di sini gitu kan. Maksudnya nyebut gue cuma nggak ngomong gue ini vokalisnya gitu kan. Cuma orang daerah ngomong gitu, aduh mas udah hilang tajinya tuh Ben katanya. Anjing kayak depan gue, yang lain orang ketawa-tawa. Aduh sudah nggak ada masanya itu di daerah kita, katanya udah hilang tajinya tuh itu Ben katanya gitu. Pola lu nggak tahu nih vokalisnya katanya. Aduh, wah mas ya santai kalau itu mah anjing lah itu mati gue.
Kayak gitu. Lu kan baru lagi hiatus emang. Oh ya makanya belum padam. Iya. Sebetulnya dari meeting itu ya. Ya itu salah satunya lah. Terus belum padam. Apa lagi? Way Down Below. Way Down Below itu tentang apa? Way Down Below itu tentang minum wedang. sebenarnya itu lagunya berbahasa Thailand si firman gue agak deh. Itu juga sebagai itu tentang cerminan rakyat kelas bawah lah, selalu di bawah terus digunakan orang terus di gitulah. Oh, Way Down Below tuh orang-orang yang di bawah Di gitu. bawah gitu. Itu lagu yang dibikin oleh Masih Ada Ruli itu. Oh iya. Lagi zaman Masih Ada Ruli. Sebenarnya retorika juga sih. Kagak dong. Enggak, itu di ini Oh, di udah sama Firman. Slow tadi kan temponya lambat. Terus selain Way Down Below, Momentum Apa itu tuh apa? salah satu yang dibikin waktu yang 3 lagu Radit bilang tuh. Tahu tiba-tiba brojol aja 3 lagu sekali latihan. Salah satunya dan itu post punk banget, Joy Division banget kan. Kayak gitu. Terus ya gue gaya nyanyinya juga kayak Ian Curtis dan liriknya bercerita tentang menit-menit sakaratul maut. oh gitu. Kenapa? Kayak, mengingat kematian kan di situ kayak mata tertutup terus di kan bahasa Inggris tapi ya, ditutupin selimut putih dan napas sudah di tenggorokan gitu. Apa waktu itu ke apa ketemu lirik itu? Berdoa sih. Kenapa lagi kejadian apa? Ya tahu ya lah, maksudnya memasukkan unsur si A mengingatkan kalau jadi manusia masih ada waktu untuk bertobat lah, sedap aja. Berarti pulang ngaji ya? Karena kalau udah udah lewat anjing geblek orang lagi udah bagus pulang ngaji aneh ya. dasar bocah tua nakal. Ya, gitulah pokoknya. Oh itu tentang itu momentum tuh. Gitu. Terus selain apa momentum? Backpages Itu apa? bahasa Inggris. Iya kan tentang apa tuh? Kisah tentang pernikahan saya yang gagal dulu. Oh. Lembaran lama gitu. Iya Backpages. Lembaran lama. Curhat. Itulah. Gitu. Lagu patah hati. Karena gue baru dia pas begitu bikin lirik tuh di studio nangis gitu. Serius. Tahu lah ini Agak ragu bener. Oh gitu Backpages itu ya. Oknumnya tuh adanya Enggak, kayaknya belum kayaknya enggak deh. Nah, ini masih follow. masih. Oh, masih ya. Enggak, waktu bikin lirik emang nggak pernah cerita ini lirik gue tentang ini ya atau ya udah lu mah tek aja enggak? Tuh ya sih. Kalau kita percayain aja. Enggak, yang lain juga nggak nanya itu kan tentang apa Kak? Kagak sih. Ya itu judul lagu aja gue. Berarti kalian tuh nggak peduli ya? Terutama bahasa Inggris ya, kita udah kalau bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kita punya ininya leleh kayak ya udah punya ranah masing-masing. Mungkin kita bertiga lebih ke musiknya, Eka lebih ke vokal sama lirik aja. Enggak, maksud gue kenapa tidak ada niatan buat pengen tahu gitu? Kayak ini tuh tentang apa sih Kak? Tapi itu paling kan nanya. Kenapa ya maksudnya? Dari di genre juga kan lo. Jadi aja. Kayak pelukis gitu kok. Ini ditanya ini tentang apa nih lukisnya pasti juga kan. Malah yang nanya si Iyop dulu, lagu tentang apa nih Kak gitu. Iya kan, iya maksudnya ini yang pemainnya sendiri minimal kan pengen tahu. Ya, Kalian nggak peduli. Ya bebas berkarya aja, gue juga bebas berkarya dari drum, PM bassnya bebas gitu, maksudnya tidak ada komen sama sekali. Iya tapi kan maksudnya harusnya ini lu ngomong nyanyi tentang apa sih Kak? Nggak ada sama sekali. Iya. Jangan dia dosen kita gitu nggak tahu. Lu sedih nggak Kak? Kok lu bikin lirik teman-teman sendiri nggak mau nanya gue tentang apa gitu? Ya kumaha ya, gue juga ya enggak sih. Gue malah alhamdulillah sampai sejauh ini masih dipercayakan lah gitu ya. Gue malah itu bener, karena gue apalagi lirik ya, maksudnya bikin lirik ataupun mau bantu gitu. Ya gue nggak ada ranah ke situ, nggak ada. di Tines semua ada si Acong tuh. Di situ ini sama kayak lu, maksudnya
si kayak Joni itu ya udah pas lagi motek juga sama. Tapi Acong kan Sama dulunya. si Acong. Acong Si semua, teenage makanya. Oh, Sama juga ya, di teenage juga nggak ada yang peduli itu liriknya tentang apa. nggak ada yang peduli ya. Kenal katanya band rock gitu ya. Iya, tapi kan minimal tanya, ini lu ngomongin apa sih, kan minimal kan sekadar ingin tahu gitu, bahkan nanya pun enggak. Sedih loh. Iya, gitu. Langsung jadi lah baru dipelajarin. Momentum terus apa? Back pages, soal Back rumah pages rakyat. ya, soal yang ada si itu ya, apa Fajar. Fajar merah. Itu idenya dari mana kok ada Fajar di situ? Oh itu dari ini, dari demo di September 2019 RUU karya gue sih? Ciptaker kan? Bukan, yang anak mahasiswa turun tuh. RUU apa? Aku lupa sih gue. 2019 tuh, pokoknya gue lihat ada rekamannya yang ngepost, terus mereka itu mahasiswa baca Sumpah Pemuda, Omnibus Law. Oh, Omnibus. Lagi demo itu, terus mereka merinding sih gue ngeliatnya. Jadi di depan gedung DPR ribuan mereka tuh, nggak tahu ribuan mungkin ya ribuan kayak ngebaca Sumpah Pemuda. Kami pemuda Indonesia, pemuda Indonesia, wah ini merinding gue ngebaca, hampir mau nangis gitu. Terus kayak gue pengen bikin lagu yang mereka bisa nyanyiin pas lagi demo gitu. Walaupun kita udah ketuaan tuh ikut demo kali ya. Gitu. Oh, tujuannya itu apa, salah satu mimpinya. Makanya kontak si Fajar sebagai ini. Ya itu konteksnya kan, iya itu konteksnya kan, makanya gue kepikiran ada gap panjang di tengah, wah ini puisi bagus nih gitu. Terus puisi-puisi itu gue korek-korek, yang Bunga Ada Tembok cocok banget nih sama lagunya gitu kan, tentang generasi muda yang pengen ditindas sama otorita, dan juga otoritanya pengen ngerubah apa yang ada jadi asetnya dia gitu kan. Apa lu lebih suka bikin bangunan pagar besi kayak gitu daripada menumbuhkan bunga. Jadi kepikiran dia langsung, liriknya pun bercerita tentang itu, kayak tribute-nya kita, rasa terima kasih kita buat mahasiswa Indonesia lah, memperjuangkan hak rakyat. Kalau arah musik itu gimana kalian menentukannya sampai akhirnya jadi yang sekarang ini? Itu Arah karena musik mah random aja sih sebetulnya. Karena kalau misalkan kan kita dari jamming gitu, kayak Radi tiba-tiba nong masukin drum, terus Pem tiba-tiba gitar, Tony juga masukin partnya gitu. Udah tiba-tiba jadi kosong-kosong dikit, jadi udah studio gitu sih. Nggak ada diskusi, maksudnya arah oke, kita mau referensi mah ada, referensi ada kayak apa yang si Stevie Wonder lagu Superstition judulnya Into Madness. Nah itu juga referensinya kurang lebih ada ke si Stevie Wonder, David Bowie, main-main piano Clavinet. Sebenarnya di retorika Into Madness sama Back Pages saat itu kita masih bingung sih arah musiknya mau kemana. Makanya 3 lagu itu kita yang retorika dibantu co-produce sama Mono sama Petra Sihombing. Yang 2 lagi itu diproduce sama si Jonathan Pardede. Jojo sama Koni Salmantra. Saat retorika itu dulu kita pernah rekam sendiri dengan produksi sendiri, cuman jadinya drowning, slow, terus membosankan lah. Makanya kita perlu bantuan waktu itu, saat itu akhirnya dibantu sama Mono, jadinya yang retorika sekarang ini. Nah, yang 2 lagu ini kita Into Madness sama Back Pages kita masih belum tahu juga arahnya mau kemana. Dibantu sama Jojo, tapi entah kenapa setelah itu ngalir tuh kayak udah tahu gitu formulanya mau kemana ya kita. Udah bisa bereksperimentasi sendiri. Dan yang terakhir akhirnya pas lagi pandemi muncul 3 lagu yang menurut kita udah sejalan juga dengan yang kita mau, walaupun sebenarnya kita nggak rencanain maunya kayak gimana gitu sih. Cuma semua mengalir begitu aja sih. Jadi dari 3 lagu langsung arahnya ke sana aja nih gitu. Yang 3 lagu ya. Yang 3 lagu langsung udah jadi aja gitu. Cuman kita mau, walaupun ini kan sebenarnya alirannya gaya musiknya tuh berbeda-beda, tapi mau dibungkus gimana rasanya tetap sama dalam satu album gitu. Makanya kita akhirnya pakai satu sound engineer buat mixing masteringnya tuh si
Mas Mohar ini. Moko dia kita cukup puas dengan hasilnya di Retorika waktu itu. Udah kita sama dia aja lagi gitu buat ngebungkus lagunya gitu. Supaya ya benang merahnya ada dari sisi sound ya. Setidaknya itu. Kalau Mono sama Petra apa pertimbangannya yang tadi Jonathan pada itu? Kenapa milih mereka? Itu rekomendasi siapa ya Kak waktu itu ya? si Agan Monkey. Oh, Agan. Karena kita lagi pengen nih lagu kok dragging banget ya gitu. Terus si Agan waktu itu, lu kalau mau ngejar-ngejar sound-sound kayak di Generate yang lagu sebelumnya tuh kayak si Yop gitu tuh dibilangnya sama Mono aja tuh dibilang itu ngenyot-ngenyot gitu kan. Ngenyot. Si Agan tuh ngenyot gimana ya? Lu coba deh lu dengerin gitu kan si apa namanya bandnya? Nama tuh bandnya apa? Ini apa? Neurotic. Itu kan apa electronic rock gitu. Iya. Oh iya juga nih gue bilang. Gue kontak ke dia bilang, ayo boleh dia bilang gitu. Gue barengan sama Petra nih sekarang dia lagi bikin kongsian bikin atap musik namanya. Oh, makanya produsernya dua itu apa si Mono sama si Petra. Kedua di mixing lah sama dia, co-producer lah bisa dibilang ya. Jadi tuh jadi ngebut dan energik lah gitu. Kalau yang lagu yang lain berarti siapa produsernya enggak sendiri itu Jojo. Enggak, oh yang semua Jojo selain Mono sama Sendiri semuanya. Sendiri. Karena ngerasa udah punya ini ya gambaran arah musiknya mau kemana Jelas. itu. Iya udah. Karena sebetulnya kita juga secara musik 10-10-nya udah jadi lah. Secara musikalitasnya udah sekitar 80% lah gitu. Nah, begitu kita kasih ke mereka juga, terutama Jojo tuh, dia juga bingung gitu mau dia poles apa lagi ya gitu. Musiknya gitu mau ditambahin apa kan kalau misalnya dirubah nggak mungkin juga kalau kita udah jadi 80% musiknya gitu. Makanya ya udahlah kita garap sendiri aja musiknya. aransemennya Daripada kita retake dan apa gitu, makan waktu gitu, makanya ya udah. Disaster itu karena mereka minta atau gimana? numpang gampang lah sebenarnya. Yang paling akomodir, Enak sih. paling gampang kerjasamanya, paling mudah gitu. Iya, karena emang di disaster record kan produknya maternal ya. Kita juga udah sering kerjasama, so far enak. Sejarahnya panjang itu. Kalau sama Firman sama Ruli udah duluan mereka kan. Oh, maternal tuh. Dari 2015 ya mana kalau saya. Mereka enak sih si disaster tuh. Tidak memandang genre lah istilahnya. Kan mereka mayoritas band-band metal, doom, stoner gitu kan atau apa. Masuk berandal mereka sangat welcome. Jadi ya udah, why not? Udah sering collab merchandise. Enak lah. Kaset lawak gue juga di Disaster. Iya. Oh iya. Majelis Tidak Alim. Oh iya. Kan Teriwa jadinya. Gue butuh baca segini. Oh, Malaysia. Berarti yang kalian tuh sebenarnya sama maternal tuh apa sih hubungannya? Ya. Brand. Enggak di endorse, brand ambassador atau apa atau? Enggak lah, label artis rosternya mereka aja gitu mungkin ya. Terus juga ya kita seperti band-band lain ya, maksudnya kita jadi endorser mungkin ya. Nggak eksklusif sih kalau Nggak support eksklusif. nggak eksklusif. Gitu. Cuma kita Saling support. berterima kasih banget ada brand lokal yang sebesar mereka tuh menurut gue itu luar biasa sekali sih gitu. Album ini udah dibawakan live belum? Oh salah. Iklan. Album ini udah pernah dibawakan live? Satu album belum. Dong. Berapa lagu yang? Paling yang udah jadi single sih. Single yang udah rilis. Soal rumah rakyat sudah kita bawain Di mana itu acara apa? di acara OYLBHI. Oh, ya, iya. lembaga hukum Tapi gue nggak ada. Desember. Kenapa Firman kok nggak ada? Sombong deh. karena dia Membelot kata DS. Kebentrok kalau gitu. Nggak dibayar nggak mau nih. Karena Firman terlalu melanggar hukum jadi ini. Iya. Udah bentrok. Bagi-bagi rezeki lah. Jadi kalian tuh deket ke arah sana ya, aktivisme berarti sekarang setelah belakangan ini? Atau dari kapan sih deket-deket ke scene aktivisme itu? Kalau bantu nge-support organisasi sih dari album Brandalisme udah ngikut lah. Itu kita kerjasama dulu sama Yayasan AIDS Indonesia, WWF, World Fund, beberapa programnya kita ikut kayak gitu. Terus di sisi album ini kita pertama kali kontak ke Kontras, Komisi Orang Hirang, dan anti kekerasan dan kekerasan itu. Terus
Itu untuk lagu The Truth Is Coming Out. Klipnya dibikin sama PH-nya Radit, sama direktur si Kathleen. Terus materi videonya apa nih ya gitu. Kita pengen ngasih lihat kayak semi public announcement gitulah. Orang-orang kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih nggak kelar sampai sekarang. Akhirnya kontak mereka dan mereka welcoming banget gitu. Dan mereka memang ngebuka pintu selebar-lebarnya untuk band dan musisi untuk kerjasama. Dan ternyata situ ada Kolil jadi keuangannya. Oh si LBHI? LBHI Kontras tuh Kolil ini yang manajer keuangannya gitu. Ternyata ya nggak jauh-jauh. Nah, di situ juga ada Yako, ikut Tuan 13, Tasura, udah gabung di situ. Bergabung dengan organisasi-organisasi yang seperti itu apa dampaknya buat The Brandals? Iya, kita nggak cuma pengen nggak cuma berteori dan retorik tadi gitu, tapi ada sumbangsinya lah gitu. Ada walaupun kita nggak seaktif teman-teman yang lain mungkin atau orang-orang yang kerja situ, gue salut sih. Kita kemarin ngobrol anak-anak muda lah, maksudnya pada fresh grade, terus first jobbers, lulus kuliah hukum langsung masuk situ, dan mereka tahu resikonya apa, mereka bisa bersinggungan sama organisasi-organisasi yang bisa nyelakain mereka gitu. Karena kan ngebela kasus-kasus pro bono tanpa dibayar dan ngebela rakyat miskin istilahnya kan, kayak gitu, ngelawan otorita, ngelawan corporate gitu. Mereka tahu resikonya, tapi ya gue ngelakuin ini karena gue anggap ini adalah hal yang benar gitu buat mereka. Tahu resikonya dan gue ini hal yang harus gue lakuin gitu. Tapi yang lain yang bertiga sebenarnya mau atau ya udahlah saya kan ngajak-ngajak sih. Enggak sih, kalau gue sih sebenarnya selama bisa mendukung dan membantu apa yang gue percaya bener juga ya, kayak misalnya, cuman kapasitas gue kan emang bukan mahasiswa atau apa yang nggak punya tanggung jawab pribadi ya kita semua lah. Jadi menurut gue kita bisa ngebantu dari bentuk seni, bisa mendukung dari bentuk-bentuk yang kita bisa aja, itu udah cukup baik sih untuk gue. Maksudnya kayak di LBHI kemarin juga message-nya soal apa, bukan masih tentang orang hilang segala macam, kita bisa ngisi acara di situ. Pinjol mereka lagi di highlight pinjaman online gitu. Tuh tagihan apa? Gue masih cukup itu sih. Oke lah, setidaknya bisa mendukung juga walaupun bentuknya hanya kayak gini nih. Gue nggak bisa gue nggak turun ke jalan atau bagaimana, cuman setidaknya gue ini bentuk dukungan kita untuk kalian gitu. Dan kayak misalnya kasus-kasus orang hilang yang belum kelar kayak Wiji Tukul, terus atau kasus Munir yang belum kelar sampai sekarang, kita dukung lewat musik dan video klip kita kayak gitu-gitu sih. As a reminder yang masih belum selesai, nggak tahu mungkin. Iya, bentuk dukungan kita sih. Semoga ya sebagai seniman hanya bisa sebatas itulah, karena kita kan bukan full aktivis atau gimana, kita bukan aktivis yang mau aktivis lah. Tapi kita bisa mendukung lah dari bentuk karya seni aja sih sampai saat itu, sampai situ aja. Sama. Idem. Berarti minimal kayak ada semacam ini ya, apa ya tadi, pemenuhan tanggung jawab gitu, kayak biar jangan jadi retorika doang gitu. Iya, jangan teori doang lah gitu. Tapi kan sebenarnya peran musisi cuma menyuarakan sih, tidak perlu. Iya. Ya itu yang kita ituin lah. Makanya jadi refleksi lah, jadi kaca gitu. Itu ya emang dari misinya dari awal pun kayak gitu di Brandals waktu zaman BBL gitu kan, rusuh gitu. Jadi kacanya masyarakat gitu. Maka dulu kan konsepnya ngomong jorok dan memprovokasi, adu jotos sama penonton gitu. Yang ngasih lihat ya yang lu lihat lagi hidup lu nih gitu. Apa bahasa-bahasa yang kita pakai ya bahasa yang lu pakai juga. Lagu-lagu yang kita bikin tentang kehidupan lu. Kalau terlalu bodoh, terlalu tolol untuk nggak bisa ngeprosesnya ya masalah lu nih gitu. Jadi kalau buat kalian di umur sekarang ini, berandalan itu seperti apa sih artinya? Makna berandalan. Coba PM dulu PM. Langsung aja berandalan. Buat gue sih yang dengan umur gue sekarang, dengan pengalaman hidup gue sekarang sih, berandalan itu kayak tetap menyuarakan keresahan sosial sih secara bertanggung jawab.
di strata sosial di masyarakat ini kan banyak kan pasti yang ketimpangan. Asik bro. Oh, Iya, jadi kia. Di Brandas ini yang cukup mewakili dengan yang apa yang ada sih. Firman. Itu Brandas. Firman. Berandal. Ini kayaknya masih berandalan ini mah. Berandalan. Apa sih makna berandalan buat? Berandalan, kalau berandalan menurut gua ugal-ugalan, arogan, ugal-ugalan, arogan, tapi Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Apa Iya. itu tanggung jawab? Kedewasaan dalam hal yang dewasa. Anjir ngomong naon. Iya. Dit. Berandal Berandalan. nggak perlu nggak mengikuti sistem, nggak bisa dikekang. Cuman dalam sisi lain pun tidak merugikan yang lain kayak gitu. Ketika udah diri lu adalah individu yang bebas sih kalau menurut gue berandal. Ngeri. Kak, lu harus paling bagus nih, Kak. Tadi aku bilang, berat, mau bilang individu merdeka, cuma udah punya Udah orang. sering aja. Ya Kak, harus paling bagus di terakhir. Yang lain udah keren-keren. Gue mau ini aja sih, mau yang jelas mau kasih inspirasi itu udah jelas ke yang ngedengerin kita. Kalau gue cuma mereka pengen punya pikiran kalau apa yang mereka laluin, apa yang mereka lihat di sekelilingnya gitu kan, yang kita udah tahu semuanya nilai-nilai apa ya, yang kebohongannya dan ketimpangannya ke sosialnya dalam arti kita memang musik rock gitu, dan dulu pasti udah banyak ya hal yang pengen disuarain gitu. Ya jangan mikir keterbatasan gitu. Anjir nggak seru lah. Nanti klimaks anjing. Nggak apa-apa. Yang terakhir biar nggak anti klimaks. Apa pengaruh yang paling terasa setelah Eka menjadi lebih agamis buat teman-teman di belakang? Anjing. Apa pengaruh yang paling terasa di The Brandal setelah Eka belakangan menjadi lebih agamis? Aku nggak ngamis juga kayaknya. Ya kan lumayan. Kita jadi Lebih tandang ya. Adem. Lebih adem. Dulu kita kalau adem. latihan suka dimarah-marahin, sekarang Tai. Masa dimarahin gimana? Kagak. lalu main yang bener dong kayak gitu. Udah belajar. Tapi perubahannya ini sih, kalau gua melihat dari secara zaman dulu dan sekarang ya. Kalau zaman dulu kan naik panggung aja ya, atau apalah gitu. Kalau sekarang udah assalamualaikum gitu kan. Udah ada beda gitu. Mem? Itu sih perubahan. Lebih adem aja sih. Anjing. Tapi kalau di panggung tetap agresif lah. Emang bener Kak, lu dulu suka marah-marah di studio pas latihan? Sama Batik mic. tai. Ayo ngaku Kak. Sama Ruli mungkin karena dia sendiri lah ya. Oh itu tapi Radit menganggap dimarahin? Kagak. Pikiran gua aja kali, gua kan ada ini halu-halu dikit, ada masalah dengan mental. Kalau di WhatsApp grup BBM, grup ya dulu gue sering komplain dan nggak mikir konsekuensi gitu. Yang penting nggak Maki-maki gitu? yang nggak maki-maki, lebih kayak komplain ini gimana sih kok nggak kelar gitu loh, protes gitu. Kan udah jadwal deadline gitu, nggak mikirin kayak dia ada kerjaan, si A lagi ada mana keluarga, nggak mikirin kayak gitunya gitu. Sekarang gimana? Kenapa lu lebih tone down? Ya gue ngerti mereka ada ini juga, ada apa, Brandas bukan, maksudnya iya prioritas juga gitu ya, tapi ada prioritas yang lebih tinggi lagi gitu kan, dan keluarga udah bisa ngalahin menurut gue, family first itu sih kalau gue bilang. Berapa tahun belakangan ada kayak apa jiwa seperti ini tuh, lu bawa ada kesadaran seperti ini? Dari waktu kita reuni balik lagi meeting balik lagi, kan udah bukan cerita nih pertama tuh, daripada yang ngomong tuh. Kan yang lain belum, yang lain kan belum denger apa dari mulut sendiri. Kalau gua mah ya kan, gua juga masuk baru gitu kan. Kalau yang seliburan berita yang ada, kan gua juga nggak tahu kenyataannya kayak gimana. Walaupun kemarin masih ada guys saya kan, gua sama Firman sempat berantem. Kenapa? Sama Tony apalagi. Sama Firman berantem kenapa?
Nah, udah mana waktu itu? Kecil lah, masa kecil gara-gara kerekam. Cuman kalau gua Intinya WhatsApp itu Iya. yang berbahaya. Iya. sensitif lah. Cuman maksud gua kalau ada masalah, terutama di Brandals atau siapapun, gua kalau misalnya ada masalah, itu gua langsung tembak aja dah langsung gitu kan. Langsung Begitu ngomong. ada tektokan gitu sama Sega kemarin. Ya nggak bisa gitu kak, lu jangan kayak gitu kak. Gua langsung telepon di menit yang sama kurang lebih gitu, clearin gitu, mulut ke mulut lah langsung karena kan jauhan jadi teleponan, dadah clear, ujungnya ketawa-tawa, udah di grup udah santai lagi aja gitu. Iya, pokoknya meeting di WhatsApp grup itu rentan gesekan. Entar gesekan gitu. Ya, Membacanya WhatsApp kan. meeting maksudnya. Iya. Di WhatsApp grup itu Tulisannya lah. nggak tahu sebenarnya nih orang Nggak mau. bercanda apa serius sih ngomong Nggak kayak gini mau, gitu. ya kan kayaknya kalau kita lagi kesel persepsinya anjing nggak mau. Padahal lagi ketawa nggak mau gitu kan. Beda. Berarti yang paling sering menimbulkan gesekan lu ya kak? Yang menimbulkan, juga yang sih. menciptakan. Tapi sebenarnya terus terang yang bahan bakar di Brandals itu ya si Eka sih. Kalau nggak ada yang nge-push kita rame-rame itu dari belakang bikin deadline, bikin timeline ya. Sih buku gue itu kayak lu bilang yang lu di post lu tuh siapapun lo di belakang Eka nggak penting, nggak juga kalau menurut gue. Justru gue tuh tiap partikel punya peran menurut gue. Gue pun nggak bisa nulis lagu, nggak bisa mengutarakan, mengekspresikan lirik apa gimana kalau nggak ada musiknya, kalau nggak ada mereka. Kan gue bilang nyawanya, yang lain kan yang lain kan badannya. Ya, mungkin karakter gitunya mereka. Nyawa lah, nyawa. Iya, Kalau kata itu mungkin ya. David Bayu mah di band itu kan ada peran ayah dan ibu, seorang suami dan seorang istri. Gitu. Mungkin Eka? si Eka lebih ke suaminya, nah kita istri-istrinya ini. Jadi positioning sih, buat jalan maju tuh kita harus ya ada ini masing-masing lah partnya. Kita juga di band nggak diem-diem aja, Jadi punya suara masing-masing. Pasti ada diskusi lah. Sekarang udah ini banget kok, misalnya kayak ada opini yang lain nggak suka, ya udah nggak dijalani. Atau kalau memang udah setuju semua sepakat, jalan ayo gitu. Bisa jam setengah, itu udah lama. Enggak, kadang dia lah besok maghrib baru. Itu lupa ini udah mau habis baterai kayaknya deh. Gitu. Rilis LCD kapan? Sini udah. 18 Desember. Oh enggak, si rilis digital maksudnya. digital. Digital. 3 bulan ke depan kayaknya. Iya. Oh, mau di ini dulu biar orang pada beli CD. CD. Nah soalnya abis rilis CD ini, nah bulan depan bakal ada premium package-nya. Nah, Oh. Iya. Gitu, yang buat All Disaster nanti package-nya agak premium lah. Ada keluar lah premium package. Premium tuh ada kaos apa segala macam atau apa. Kita jual dus aja. Ternyata cuma Tulisannya premium package. ada rencana tour ya. Tuh. Kalau Apa? jadi Maret. Berapa kota? Insya Allah. Ya, ada Jawa Bali lah rencananya. Kalau ketemu promotor itu. Sponsor. Tapi si promotornya siapa? Caranya ya. Lagi nyari. Ini masih planning sih gitu. Ya, Kita jadi- kemarin udah nyobain ke beberapa sponsor. Mungkin karena momennya di akhir tahun kali ya, mereka lagi pada tutup buku sih gitu. Makanya kalau yang ditayang mudah-mudahan kepada para sponsor Kucurkan lah. jangan terlalu banyak mikir lah. Iya, Insya Maret, Allah ya, Maret. berkah kedepannya kalau mengundang kita. Ya pokoknya yang mau nyari siapa tahu ada yang mau ngasih dukungan dana ya. Eta. Iya susah ya. Sponsor. Menurut gua industri tour di Indonesia tuh belum sehat. Plus sekarang kan masih pandemi. Iya juga itu juga. Tapi sebelum pandemi pun gua bilang belum terjalin dengan baik network dan industrinya. Sebelum puasa lah harusnya kan. April kan puasa. Iya. Maret. Iya, April puasa. Jadi harus Maret beneran kalau mau tur. Iya. Terus sekarang kan semua udah nggak ngantor ya, jadi santai. Iya masih. Firman. Oh iya PH ya. Oh iya benar. Lu gimana kalau tur gimana komitmennya? Meeting. Tur. Tur mah ya tinggal atur waktu sih, Le. Paling kalau misalkan tur bener-bener tur di weekdays ya mau nggak mau gua unpaid leave di kantor mungkin. Baru juga masuk udah unpaid leave. Kemarin di Odo kita ada salah satu sponsor bank lah mau masuk. Terus udah nawarin mau gimana nih turnya gitu kan, mau cus 2 minggu full
di jalanan mungkin wah jangan deh ntar gue gini, akhirnya diaturnya tiap weekend, Jumat pergi Senin balik selama sebulan, Jumat pergi Senin balik kayak gitu. Kalau kata petaka mah hardcore akhir pekan, nggak weekend doang. Teman-teman mohon maaf. Meeting loh ya? Udah Dit, sekalian dia pamit Dit, ya udah. Sekarang Udah, gua juga udah mau maghrib soalnya nih, mau jemput bini. Oke. Terima kasih The Brandals, silakan Instagram Alhamdulillah. Instagramnya. Terima kasih. @the BRNDLS The Brandals. Jadi namanya BRNDLS apa Brandals? Brandals. Saru bawe lah. Udah diambil orang. Udah diambil orang The Brandalsnya. Udah dipilih orang? Iya. Bener Oh, juga tuh. akunnya tukang. Akunnya. Iya. Jadi diurus. Beli CD di Disaster. Disaster Records. Records. Terima kasih The Brandals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.